baiklah Ibu-Ibu, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Nah, di topik pentingnya gizi bagi ibu hamil ini, nanti saya akan membagi 3 kelompok ya Ibu. Yang pertama, kelompok sehat, yang kedua, kelompok tinggi, dan ketiga, ada kelompok cerdas. Nah, silahkan Ibu membuat kelompok menjadi 3 kelompok Ibu. Oke, udah Ibu membagi 3 kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, nah Ibu-Ibu silakan kalau sudah membagi menjadi 3 kelompok, silakan merapat ke kelompok masing-masing ya Ibu. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang siapkan catatan Ibu. Nah, saya akan bertanya soalnya di per kelompok ini, saya akan bertanya kepada kelompok masing-masing Ibu. Nanti Ibu lupa. Iya. Susah nggak? Enggak kok. Enggak, pertanyaan mah gampang-gampang semua. Oke, sudah disiapkan catatannya? Sudah, Bu. Nah, Ibu-Ibu, pertanyaan kelompok pertama yaitu kelompok sehat. Dicatat ya Ibu. Yang pertama, apa yang harus dimakan oleh ibu hamil? Sudah? Sudah, Bu. Nah, yang kedua, apa saja yang harus ada di dalam piring ibu dalam sekali makan? Ulangi, Bu. Apa? Yang kedua, untuk kelompok sehat, pertanyaan kedua yaitu apa saja yang harus ada di dalam piring ibu dalam sekali makan? Sudah? Sudah, Bu. Oke, lanjut ke kelompok kedua, yaitu kelompok tinggi. Sudah? Nah, di kelompok tinggi ini ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan? Bu. Sudah? Kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua untuk kelompok tinggi itu apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan? Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang beralih ke kelompok cerdas. Di kelompok cerdas ini pertanyaannya, di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan? Sudah? Ya, nah ibu-ibu, selama pertemuan kita ini akan membahas topik 1 per 1. Oke. Ya, nah tadi kan sudah saya bacakan tuh pertanyaannya. Udah dapat kelompoknya juga kan? Nah, silahkan Ibu, saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Bu. Oke, Bu. Oke. Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sudah. Oke. Oke, baiklah untuk sesi ini. Oke, baiklah Ibu-ibu. Tadi sudah diskusi ya Ibu ya, sudah saya berikan waktu 5 menit buat berdiskusi. Udah selesai Ibu?
Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah selesai, saya minta perwakilannya nih Bu, karena di sesi ini kelompok sehat untuk menceritakan hasil diskusinya. Coba Ya, untuk Bu. kelompok sehat. Masih ingat Ya, Ibu Bu. pertanyaannya? Dicatat nggak Bu? Bu. Oke. Ayo kelompok sehat, pertanyaan yang pertama itu ada apa yang harus dimakan oleh ibu hamil? Apa Bu? Apa aja Bu? Sayur-sayuran, Bu. Buah. Iya, ada buah. Kemudian? Tempe tahu. Susu, Bu. Susu. Kemudian Bu? Ikan, Bu, yang banyak protein. Iya. Penambah darah. Oke. Nah, berarti ada karbohidrat ya Ibu ya, ada lauk pauk, masuknya protein, kemudian ada sayur-sayuran ya Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua ini Ibu, pertanyaan yang kedua, apa saja yang harus ada di dalam piring Ibu dalam sekali makan? Nasi, Bu. Nasi, Bu. Nasi, Bu. Nasi. Terus? Telur, Bu. Telur, Bu. Telur. Tempe. Tempe, tahu. Oke, semuanya Sayur mencukupi bayam, Ibu. Bu. Gimana? Kacang-kacangan. Bayam. Oke, iya semuanya mencakup ya Ibu, dari mulai karbohidrat, protein, kemudian sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah, semuanya benar nih Bu, ibu-ibu udah pada pintar semua nih menjawabnya. Oke, nah Iya, Bu. iya, oke. Untuk lebih jelasnya nih Bu, melengkapi jawaban ibu-ibu dan diskusi ibu-ibu tadi, kita akan menonton film berikut ini tentang pola makan ibu hamil nih Bu. Mau kan Bu nonton film? Iya, Bu. Oke, nah simak baik-baik ya Ibu film yang akan saya putarkan, karena nanti saya akan bertanya tentang film tersebut. Baik, Bu. Mana, Bu? Videonya, Bu. Ya, sebentar ya. Ibu menambah makan dengan satu porsi. Kedengeran nggak? Porsi sebelum Belum ada gambarnya, Bu. makanan ringan setiap hari. 2. Ibu makan makanan bergizi. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Lauk. 1. Selama hamil, ibu menambah makan dengan satu porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil. Atau tambah makan makanan seringan setiap hari. 2. Ibu makan makanan bergizi. A. Makanan gizi seimbang berupa makanan pokok, lauk, sayur, buah, protein nabati dan hewani, serta lemak atau minyak. B. Makanan yang telah diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, besi, dan iodium. 3. Ibu minum 1 tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan, minimal 90 hari berturut-turut. 4. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan darah. 5. Tidak ada pantangan makan apapun bagi ibu hamil. Oke, sudah selesai ya Bu, nonton filmnya sudah? Sudah.
Udah. Udah, Bu. Oke, kalau sudah selesai nonton filmnya, saya mau tanya nih, Bu. Sama ibu-ibu. Iya, Bu. Nah, apa aja yang diingat dari film tersebut? Coba, berapa banyak ibu hamil harus makan? 3 kali, Bu. 3 kali. 2 kali banyak dari biasanya, Bu. Ya, Tambahin lagi sekali porsi, Bu. ya betul, lebih banyak dari porsi biasanya ya. Ya. Nah, yang kedua, makanan apa saja yang harus ada di piring ibu hamil? Makanan bergizi, Bu. Makanan bergizi, Bu. Seimbang, Bu. Seimbang, Bu. Seimbang. Bukan gizi seimbang ya, Ibu. Makanan bergizi, Bu. Karbo. Tadi apa lagi tuh, Bu? Yang ada proteinnya. Ya, betul. Terus? Ya, yang ada vitaminnya, Bu. Oke, ya betul semua Ibu jawabannya. Ada makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur-sayuran, berupa kacang-kacangan juga gitu ya Bu ya. Protein nabati, hewani. Betul Ibu-ibu semuanya. Nah, yang ketiga, adakah makanan yang dipantang untuk ibu hamil? Ada nggak Bu? Nggak ada. Bu, nggak ada. Nggak ada, Bu. Iya, nggak ada. Iya, betul. Nah, ibu-ibu. Nah, untuk melengkapi informasi ibu-ibu yang tadi tentang gizi ibu hamil, mari kita lihat flip chart berikut ini, Bu, tentang isi piringku. Baik, Bu. Nah, ibu-ibu, nah di dalam isi flip chart ini ada isi piringku. Nah, di dalam isi piringku ini ada makanan pokok, Bu. Makanan pokoknya mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, kemudian ada lauk pauk yang mengandung protein. Kemudian ada buah-buahan mengandung vitamin ya, Bu. Kemudian ada sayur-sayuran mengandung mineral. Nah, ibu-ibu, nah makanan pokok mengandung karbohidrat itu memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan. Contohnya apa saja, Bu? Contoh karbohidrat? Nasi. Ya, betul. Jagung, kemudian sagu, ya betul. Iya, singkong. Oke, nah yang kedua itu lauk pauk, Bu, mengandung protein. Dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh. Contohnya protein hewani adalah ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe, tahu. Protein nabati seperti tempe, tahu mengandung serat dan antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Nah, kalau buah-buahan mengandung vitamin dan mineral. Contohnya apa, Bu? Pepaya gitu ya, Bu, ya buah-buahan ya. Pepaya. Ya, pepaya, jeruk, semangka, dan lain-lain ya, Bu ya. Masih banyak lagi. Nah, sayuran. Oke. Nah, di sini ada sayuran, Ibu. Sayuran itu mengandung vitamin dan mineral. Contohnya bayam, kangkung, gitu ya, wortel. Iya, betul. Vitamin dan mineral yang berfungsi menjalankan proses pengaturan metabolisme tubuh.
Nah, ibu-ibu, di sini juga jangan lupa ya ibu-ibu untuk khusus ibu hamil itu. Nah, selain di dalam isi piringku ini, ibu-ibu hamil jangan lupa ya Bu, untuk meminum air putih untuk ibu hamil itu 8 sampai 12 ya Ibu ya. Kalau untuk ibu hamil ya. Galon, Bu. Ya, boleh sebanyak-banyaknya 12 ke atas ya Ibu, 12 sampai 14 gelas. Nah, jangan lupa juga Ibu untuk melakukan aktivitas fisik. Biasanya kalau ibu hamil itu kan ada senam ya Bu ya. Senam ibu hamil ada kan Bu? Ada, Bu. Nah, Ada, oke. Bu. Ya, betul. Nah, jangan lupa juga sebelum makan, rajin-rajin cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian untuk tambahan tablet nih, ibu-ibu hamil ini jangan lupa meminum tambahan tablet, yaitu minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan. Oke, baik Ibu, paham ya sampai di sini? Paham. Bu, kalau sudah paham semua tentang flip chart tadi yang saya sampaikan, nah sekarang kita bermain nih Ibu, bermain kartu pasar. Mau main ibu-ibu? Iya, Bu. Mau. Ya, Bu. Mau, Bu. Nah, Susah, Bu. iya, oke, sip. Nah, tolong perhatikan saya di depan ya Ibu, tolong perhatikan di depan. Nah, saya punya kartu pasar nih Ibu. Nih, seperti ini kartu pasarnya. Nah, kartu pasar ini berisikan gambar-gambar tentang makanan pokok, protein, kemudian lauk pauk, buah-buahan gitu ya, dan sayur-sayuran nih. Sudah kelihatan ya? Di kartu pasarnya Bu. Oke. Iya, nah, Bu, kelihatan. Ya. Nah, Ibu nanti berdiskusi bersama kelompoknya ya Ibu tentang membuat tentang menu makanan ibu hamil. Jadi nanti saya bagikan ini kartu-kartu pasarnya, kemudian Ibu berdiskusi tentang membuat menu makanan ibu hamil. Nah, di dalam kartu ini nanti ada misal gambar ikan gitu ya, atau gambar sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu, atau nasi, jagung seperti itu. Nah, nanti ketika ibu-ibu mendapatkan kartu tentang ikan, misalkan tempelkan ke bagian protein gitu ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Ya, kalau misalkan Ibu mendapatkan buah-buahan, tempelkan ke depan bagian piring yang bagian buah-buahan. Kemudian kalau sayur-sayuran, bagian sayur-sayuran. Kemudian kalau dapat gambar nasi, berarti tempelkan di bagian piring makanan pokok gitu ya, Bu. Bu. Oke, Bu. sudah paham, Bu? Paham, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah paham, boleh maju ke depan Ibu bersama kelompoknya. Ini silakan ambil kartunya. Ambil Bu, kartunya Bu. Oke, sudah itu. Sudah. Ya, bersama kelompoknya berdiskusi ya Ibu. Boleh juga maju ke depan Ibu, biar langsung ditempelkan hasil diskusinya. Ini Bu, ditempelkan di piring. Iya, Bu. Piring Bu ya. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, ini sudah ya Bu ya. Oke, sudah terisi semua. Oke, baik Ibu, kita cek satu-satu ya Ibu, hasil diskusi Ibu-Ibu. Oke, nah di sini udah betul nasi, ada yang dapat nasi, ada yang jagung, makanan, oke betul. Kemudian ada sayur-sayuran, oke betul. Kemudian apa nih buah-buahan, oke betul. Protein ada yang dapat ikan, ayam, oke betul. Betul semua Ibu, jawaban dan diskusi Ibu. Yeay. Kita tepuk salut dulu ya Ibu, untuk semuanya ya. Oke, Bu.
Salut, salut. Salut, Salut, salut. Salut, salut. Oke. Salut. Bu, sudah berpartisipasi kita dan sudah bermain. Nah, ibu-ibu, sudah paham semua kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini ibu-ibu kan pesertanya ibu-ibu PKH semua ya, masuk ke dalam PKH semua ya? Iya. Bu. Ya. Nah, ada yang mendapat BPNT juga nggak, Bu? Yang mendapatkan beras, bantuan Ada, beras? Bu. Ada, Bu, ada. Ada saya. Saya Ya, belum, Bu. oke, ada yang dapat beras aja ya, karena di sini kan pesertanya peserta PKH nih, gitu yang mendapatkan uang, ada yang mendapatkan dua-duanya, mendapatkan uang dan mendapatkan beras juga, dan ada juga yang mendapatkan beras aja, gitu ya. Nah, tolong ibu-ibu kalau misalkan mendapatkan ibu-ibu PKH yang mendapatkan uangnya cair, mendapatkan uang, tolong disisihkan ibu untuk membeli makanan-makanan bergizi gitu ya, untuk seperti makanan protein gitu, kayak ikan, tempe gitu ya Bu ya, tahu gitu, ayam ya Bu. Iya, Ibu. Kalau udah cair. Ya. Nah, kalau Emang cairnya kapan, Bu? ya, tunggu informasi ya Ibu kalau misalkan cek datanya sudah keluar. Biasanya Oke, awal-awal Bu. bulan itu Bu keluarnya. Oh, oke, Bu. Nah, kalau untuk BPNT membeli beras, telur gitu ya Ibu. Nah, batasi penggunaan gula ya Ibu. Jadi penggunaan Oke, gula, Bu. menggunakan gula itu jangan terlalu banyak. Nanti diabetes Bu. Oh, gitu. Oh, Padahal saya diabetes. suka yang Ya, manis-manis. lebih baik. Gimana Bu? Padahal saya sukanya yang manis-manis. Ya nggak apa-apa. Iya, Bu Anissa kan sukanya ngeliatin saya, Bu. Red deh. Saya kalau nggak makan gula nggak ada tenaga, Bu. Dikurangin, bukan tidak memakan gula ya, tapi dikurangin gulanya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Nah, ibu-ibu, kalau ibu punya waktu senggang nih di rumah, ibu boleh belajar lagi nih, baca-baca buku pintarnya tentang informasi mengenai makanan ibu hamil di halaman 10, Ibu. Buku pintar kesehatan dan gizi ya Bu, halaman 10. Oke, Bu. Udah ketemu, Bu. Oke, nah itu kalau misalkan di rumah lagi nggak ada kerjaan, waktu senggang Ibu boleh buka tuh buku pintar halaman 10 ya, dibaca-baca informasinya gitu untuk menambah informasi buat ibu-ibu semua. Nah, oke, sampai di sini sudah paham Ibu? Sudah, Bu. Sudah paham. Sudah, Bu. Ya, baiklah. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pemeriksaan kesehatan ibu hamil.